Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak nikmat kepada kita semua. Kedua, salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membimbing kita dari jalan jahiliyah menuju jalan terang benderang. Semoga kita termasuk salah satu umat yang diberikan syafaatnya oleh beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik, Sobat Modelska, pada kesempatan kali ini saya akan menemani Sobat Modelska semua. Saya Ustazah Rahma yang akan ditemani oleh Ustazah Wintari. Halo Ustazah Wintari. Halo Ustazah Rahma. Gimana kabarnya untuk hari ini Ustazah Wintari? Alhamdulillah kabarnya luar biasa sekali. Ustazah Rahma baik bukan? Alhamdulillah baik. Oke. Ya, semoga semua Sobat Modelska yang menyaksikan di rumah keadaannya diharapkan baik-baik saja. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Ustazah Rahma, hari ini kita mau ngapain nih? Hari ini kita akan sharing-sharing. Sharing-sharing, oke. Dengan mendatangkan narasumber dari itu SMP Muhammadiyah 8. Gitu. Ustazah Rahma, kalau boleh spill sedikit nih, kita narasumbernya hari ini kira-kira siapa nih? Yang biasanya mengajar mata pelajaran bahasa Arab yang cukup populer di SMP Muhammadiyah 8 Surakarta. Oke, Masya Allah, luar biasa. Oke, sebelum masuk kita datangkan narasumber, kita temanya hari ini mau ngapain Ustazah? Temanya tentang apa? Itu tentang kita. Tentang kita? Iya, tentang wanita itu istimewa. Wanita itu istimewa, oke. Sahabat Modelska, dari kata istimewa, berarti wanita itu istimewa yang akan dibawakan oleh narasumber kita, yaitu Ustazah Afifah. Tetapi sebelum kita mulai sharing-sharingnya, kita punya singkatan Ustazah Wintari. Apa tuh Ustazah Rahma? Singkatannya yaitu SAILA. Sharing ilmu agama. Sharing ilmu agama. SAILA. Oke. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama Ustazah Wintari, Ustazah Afifah juga boleh ikut ya. Selamat datang Sheila Podcast. Oke. Sharing ilmu agama. Oke. Yuk Ustazah Wintari, mari kita sebutkan Sheila bersama-sama. Sheila Podcast, Sharing ilmu agama. Nah, kita langsung saja mulai sharing-sharingnya. Oke Ustazah. Tema kita hari ini adalah tentang kita Ustazah Wintari. Apa itu Ustazah? Adalah tentang wanita itu istimewa. Wanita itu istimewa. Mestinya apabila temanya wanita itu istimewa, mesti pada penasaran mengapa ya wanita itu istimewa. Betul. Bagaimana ya wanita itu istimewa. Nah, mungkin Sobat Modelska semua yang menyaksikan itu juga penasaran. Daripada kita penasaran semuanya, langsung saja kita panggilkan narasumber kita. Tapi Ustazah, sebelum itu, karena Ustazah Afifah ini adalah guru bahasa Arab, gimana kalau memperkenalkannya dengan menggunakan bahasa Arab? Boleh Ustazah? Boleh Ustazah Afifah? Oke. Silahkan perkenalkan diri dulu Ustazah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ismahuli an a'rifa nafsi, ismi Nur Afifah Rajiliyah, wa ana mu'allimatul lughatil arabiyyah fi Dirasati Muhammadiyah Ats-Tsamaniyah Surakarta. Oke, Masya Allah. Kira-kira itu artinya apa ya? Artinya apa itu Ustazah? Saya nggak mudeng itu apa? Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nur Afifah Rajiliyah. Saya guru di SMP Muhammadiyah 8 Surakarta dan mengajar bahasa Arab. Seperti itu Ustazah. Oke Ustazah, kita kan tadi sudah di awal sudah dijelaskan bahwa tema kita hari ini adalah wanita itu istimewa. Oke, mungkin Ustazah bisa langsung menjelaskan kepada teman-teman semua. Baik, kali ini tema kita terkait wanita itu istimewa. Nah, sebelum menjadi wanita itu istimewa, kita akan flashback sedikit terkait di masa lalu.
Jadi sebelum wanita itu diangkat menjadi istimewa, pada zaman jahiliyah, wanita itu dianggap sebuah aib, Ustazah. Nah, hal ini diabadikan dalam Quran surat An-Nahl ayat 58-59 yang menjelaskan bahwasannya ketika masyarakat Jazirah Arab mendengarkan kabar kelahiran bayi perempuan, mereka menunjukkan muka yang tidak senang. Seolah-olah mereka itu hanya memiliki dua pilihan antara memelihara atau membesarkan bayi perempuan ini dalam keadaan hina atau menguburnya langsung secara hidup-hidup. Akan tetapi Islam hadir menghapus segala perbuatan di masa jahiliyah itu. Nah, kemudian Islam mengancam bagi siapa yang melakukan perbuatan tersebut. Nah, hal ini diabadikan di dalam Quran surat At-Takbir ayat 8-9. Dijelaskan bahwasannya bayi tersebut kelak akan meminta pertanggungjawaban atas dosa apa mereka itu dibunuh. Nah, ini menjadi bukti bahwasannya Islam itu mengancam bagi siapa pelaku perbuatan jahiliyah tersebut. Oke, jadi memang pada zaman dahulu kala itu wanita itu memang dianggap sangat rendah ya atau lemah ya Ustazah ya, sehingga dikatakan bahwa yang melahirkan seorang perempuan itu bisa dikatakan aib keluarga. Betul. Oke. Terus seiringnya perkembangan zaman Ustazah, bagaimana seorang perempuan akhirnya bisa kesetaranya dengan seorang laki-laki? Itu awal mulanya bagaimana Ustazah? Baik, awal mulanya adalah alhamdulillahnya agama Islam itu diangkat dan dibawa oleh Baginda Muhammad SAW. Beliau mengajarkan kepada para sahabat Nabi untuk memuliakan para wanita, khususnya seorang ibu. Nah, pada suatu ketika sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah, siapakah manusia yang harus dihormati? Kemudian Nabi menjawab, ibumu, ibu, kemudian bapak. Nah, hal ini menjadi bukti bahwasannya wanita itu harus dihormati, diistimewakan kehadirannya. Seperti itu, Ustazah. Oke. Makanya Ustazah, kita seringkali mendengar bahwa surga itu di bawah telapak kaki seorang ibu, bukan di bawah telapak kaki seorang. Meskipun kita tidak pungkiri, orang tua itu memang sangat harus kita hormati, harus kita hargai, karena memang beliau lah yang Ustazah membimbing kita untuk menjadi yang lebih baik. Oke. Begitu. Itu sudah disampaikan sama Ustazah Afifah begitu terkait wanita yang dari zaman dahulu itu lemah, kemudian diangkat derajatnya karena Islam datang. Nah, kira-kira kedudukan wanita di Al-Quran itu seperti apa, Ustazah Afifah? Baik, saking istimewanya seorang wanita, nah, itu dikhususkan dalam surat An-Nisa, ya, yang mana yang menonjol di dalam surat An-Nisa ayat 4. Di situ disebutkan bahwasannya wanita itu berhak atau wajib mendapatkan mahar dari seorang laki-laki. Nah, hal ini kan menunjukkan bahwasannya wanita itu berharga, sehingga ia harus mendapatkan mahar sebelum dinikahi oleh seorang laki-laki. Kemudian terdapat juga di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Di situ mengatakan bahwasannya wanita itu adalah pendamping laki-laki, ya, yang mana laki-laki itu tidak bisa hidup tanpa adanya wanita. Seperti itu. Kemudian terdapat juga di dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 15. Allah itu mempercayakan kepada wanita untuk apa? Untuk hamil, untuk melahirkan dan juga menyusui. Dan yang terakhir nih, yang paling istimewa, wanita itu yang paling terakhir itu ada di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59, bahwasanya wanita itu dimudahkan untuk memasuki pintu surga. Ya, sedangkan pintu surga itu ada 8 dan kita dibebaskan, dimudahkan untuk memasuki pintu surga dengan 4 perkara saja. Yang pertama, mematuhi perintah Allah. Ya, kita sebagai wanita itu wajib mematuhi perintah Allah seperti menjalankan ibadah wajib. Kedua, menjalankan puasa wajib di bulan suci Ramadan. Ketiga, wanita itu harus patuh kepada seorang suami. Dan yang keempat, apa sudah? Yang keempat itu adalah menjaga kehormatan sebagai seorang wanita. Oke. Tadi Ustazah Afifah
tadi menjelaskan bahwa wanita itu memang dikatakan sangat istimewa dengan segala istilahnya amanah-amanah yang banyak, tetapi juga Allah berikan kemudahan masuk surga itu bisa melalui pintu mana saja. Betul. Oke. Memasuki wanita itu istimewa. Biar menjadi wanita yang istimewa, itu bagaimana sih Ustazah? Baik, seperti apa sih sebenarnya wanita istimewa yang dimaksud? Ya, dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu as-solihatu." Artinya, dunia itu adalah perhiasan. Sebaik-baik perhiasan itu adalah wanita yang solihah. Hadis riwayat Muslim. Nah, hal ini tuh sebagai kiasan bahwasannya dunia itu adalah perhiasan. Sedangkan sebaik-baiknya perhiasan, ya perhiasan itu kan udah mewah ya, sudah bagus, indah, siapapun ingin memiliki, ya kan? Nah itu dikiasi bahwa sebaik-baiknya perhiasan itu adalah wanita solihah. Jadi wanita yang dimaksud istimewa itu adalah wanita yang solihah. Seperti itu, Ustazah. Jadi disampaikan sama Ustazah Afifah bahwa wanita istimewa itu adalah wanita yang solihah. Betul. Tetapi seperti apa ya wanita solihah itu? Kan karena perkembangan zaman ya, mungkin model hijab-hijab zaman dahulu mungkin biasa. Karena perkembangan zaman, model-model hijabnya itu termasuk juga beberapa model. Nah, kalau seperti itu, wanita seperti apa yang bisa dikatakan sebagai wanita solihah? Baik, wanita yang dikatakan wanita solihah istimewa itu ada 3 ya. Yang pertama itu taat kepada Allah. Taat kepada Allah yang dimaksud itu adalah menjalankan segala syariat Allah dan menjauhi segala perbuatan yang dilarang oleh Allah. Kemudian memperdalam ilmu agama. Nah, selanjutnya menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan apa yang dimaksud? Ya, menjaga aurat. Ya, yang paling penting itu adalah menjaga aurat, karena menjaga aurat itu adalah sama dengan menjaga diri sendiri sebagai wanita. Kemudian menjaga pergaulan. Nah, zaman sekarang ini kan pergaulan ini mulai tidak sehat ya Ustazah. Maka sebagai kita wanita akhir zaman yang ingin menjadi ahli surga, baik-baiknya bagi kita untuk memilah dan memilih bagaimana pergaulan itu yang harus kita ikuti dan kita tinggalkan. Kemudian yang terakhir adalah menjaga akhlak baik. Menjaga akhlak baik yang dimaksud di sini itu adalah meninggalkan segala perbuatan yang sia-sia. Seperti apa? Seperti ghibah, misalnya namimah, kemudian mencaci dan membuli. Seperti itu, Ustazah. Berarti itu ya Ustazah, ada 3 perkara yang bisa dikatakan sebagai wanita yang solihah. Yang pertama mungkin taat pada Allah. Kedua, bisa menjaga kehormatan. Yang ketiga, Berakhlak mulia. Berakhlak mulia. Oke. Jadi tadi dari beberapa kewajiban seorang wanita menjaga diri, berakhlak baik. Kemudian adakah Ustazah, kadang kan kita sering mendengar bahwa di neraka itu banyak sekali wanita. Nah, kalau menurut Ustazah berarti perempuan ini juga bisa menjadi sumber fitnah, begitu bukan Ustazah? Jadi yang dikatakan banyaknya wanita itu lebih banyak di neraka. Iya. Itu sebenarnya kan memang wanita itu diciptakan lebih banyak daripada laki-laki. Populasinya lebih banyak begitu ya, Populasinya Ustazah, lebih ya? banyak, betul. Jadi memang banyak di neraka itu lebih banyak wanita, tapi di surga juga lebih banyak wanitanya. Kita kembali lagi ke populasi. Betul Iya. sekali. Kemudian, Nah, kenapa bisa menjadi sumber fitnah, Ustazah? Karena Rasulullah mengatakan bahwasannya wanita itu datang dengan 4 dan pergi dengan 8. Apa maksudnya di sini? Jadi ketika wanita itu keluar dari rumah itu mendatangkan setan-setan yang akan mengikutinya kemanapun, sehingga disarankan bagi wanita itu untuk berbanyak diri di rumah kecuali untuk hal-hal yang urgent seperti beribadah, mengikuti majelis, seperti itu Ustazah. Kemudian alasan yang kedua adalah wanita itu diciptakan indah, ya, diciptakan indah, baik jalannya, senyumnya, ketawanya, itu indah semua di dalam dirinya, sehingga itu pun bisa menjadi pemicu sebagai fitnah. Yang ketiga itu adalah Allah menciptakan laki-laki itu dengan fitrah untuk menyukai wanita atau lawan jenis, sehingga wajib bagi wanita itu untuk menjaga diri
menjaga diri, menjaga kehormatannya gitu ya. Kemudian tugas wanita itu sudah menjaga diri, menjaga aurat. Ketika kita sudah menjaga diri, maka tugasnya laki-laki itu adalah menjaga pandangannya, sehingga agar tidak terjadi fitnah-fitnah. Nah, kemudian Rasulullah SAW juga bersabda di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, tidak kutinggalkan fitnah yang lebih besar daripada laki-laki kecuali fitnah wanita. Gitu Ustazah. Itu Banyak sekali ya Ustazah ternyata wanita istimewa itu seperti apa. Kemudian wanita istimewa itu juga harus berhati-hati karena bisa menimbulkan fitnah. Ya. Cukup jelas ya Ustazah Lintari. sangat jelas. Jadi kita menambah wawasan baru nih Ustazah ya. Menambah wawasan baru. Betul, oke. Karena Ustazah kita Akan lanjut sesi berikutnya tanya yaitu jawab. sesi tanya jawab. Tanya Ustazah. Oke. Oke, baik. Baik Ustazah Lintari, Ustazah Afifah, kita lanjut sesi tanya jawab Ustazah. Baik, Ustazah. Pertanyaan pertama dari Bu Siti Marhamah @Siti Marhamah. Apa keistimewaan perempuan itu? Itu Ustazah Afifah, ada pertanyaan. Apa keistimewaan perempuan itu? Baik, keistimewaan perempuan itu apa gitu ya? Tadi kita sudah sempat singgung di awal ya, dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 yang mengatakan bahwasannya Allah itu mempercayakan kepada perempuan untuk hamil, mengandung, kemudian melahirkan dan juga menyusui. Hal ini kan tidak dapat ditemukan di Bani Adam, ya kan? Ini Betul. istimewa untuk hanya wanita, perempuan, khususnya seorang istri ya. Kemudian yang kedua itu terdapat di dalam surat Al-Ahzab ayat 59 bahwasannya wanita itu dimudahkan memasuki pintu surga manapun dengan 4 perkara saja. Yang pertama itu tadi adalah menjalankan kewajiban untuk beribadah kepada Allah. Kedua, menjalankan puasa wajib di bulan suci Ramadan. Yang keempat, taat kepada suami. Dan juga yang terakhir, menjaga kehormatan. Gitu, Ustazah. Oke. Jadi terjawab ya pertanyaan Bu Siti ya bahwa tadi apa keistimewaan perempuan itu salah satunya tadi Sudah dijawab sama Ustazah Afifah. Oke, Ustazah, untuk pertanyaan selanjutnya Lanjut pertanyaan nomor 2 dari Kak Dil. Kak Cil, Adilah Hana Fatihah. Oke, pertanyaannya kepada Ustazah Afifah, bagaimana Islam memandang kesetaraan gender dan apa hal-hal yang bisa disetarakan? Baik, Islam itu memandang kesetaraan gender dengan beberapa aspek ya, dan juga ada perbedaan terkait hak dan kewajiban. Nah, kesetaraan ini apa yang didapatkan antara laki-laki dan perempuan? Yang pertama itu hak untuk pendidikan. Di dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11, Islam itu menekankan pentingnya pendidikan bagi setiap individu tanpa membedakan jenis gendernya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada di dalam beribadah. Ya, ibadah itu diwajibkan seluruh makhluk hidup untuk beribadah kepada Allah tanpa membedakan. Nah, yang membedakan ini apa? Yang membedakan adalah imannya. Hal tersebut terdapat di surat Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Nah, tidaklah aku menciptakan jin dan juga manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah hak mengelola harta. Jadi wanita itu dibebaskan untuk memiliki hartanya dan laki-laki pun juga berhak mengelola hartanya. Kemudian ada perbedaan antara hak dan juga kewajiban. Nah, kewajiban bagi laki-laki itu adalah menafkahi seorang istri dan keluarganya. Hal tersebut diabadikan dalam Quran surat An-Nisa ayat 124 yang mana diabadikan dalam Quran surat An-Nisa ayat 34 yang mana laki-laki memiliki kewajiban untuk menjadi pemimpin dan penyedia bagi keluarganya. Dan yang terakhir adalah hak bagi wanita untuk mendapatkan mahar ya sebelum menikah dari pihak laki-laki. Itu diabadikan dalam Quran surat An-Nisa ayat. Seperti itu, Ustazah. Ya, berarti begitu ya Ustazah Afifah. Islam memandang kesetaraan gender dalam nilai ibadah itu tidak ada bedanya. Betul, tetap Ustazah. sama. Iya.
Semoga pertanyaan-pertanyaan dari Bu Siti dan siapa Kak Dil tadi terjawab ya teman-teman ya. Karena kita waktunya sudah terbatas. Jadi kita kesimpulannya apa hari ini, Ustazah? Semuanya mungkin pada masa jahiliyah wanita itu dianggap lemah, Betul. terus diangkat derajatnya, lalu sampai dengan dikhususkan surat An-Nisa Betul, yang Ustazah. menceritakan tentang Perempuan sampai dikhususkan ya. Kemudian untuk menjadi wanita solihah tadi ada tiga perkara. poin. Yang pertama taat kepada Allah, kedua menjaga Jadi, kehormatan, yang ketiga itu berakhlak. adalah berakhlak baik. Begitu. Oke Ustazah, sebelum kita tutup, kita ada beberapa informasi nih Ya, terkait beberapa PPDB. informasi. Untuk teman-teman semua yang ada di rumah, untuk saat ini SMP Muhammadiyah 8 Surakarta masih membuka pendaftaran inden nih. Sekarang masih sampai bulan April, itu ada potongan ya Ustazah ya? Iya, Berapa potongannya persen Ustazah? 25%. 25%. Jadi untuk teman-teman semua yang di rumah, kalau mau bergabung dengan SMP Muhammadiyah 8 Surakarta, yang nanti ada banyak program Ustazah, mau di-spill programnya? Iya, boleh. Programnya ada berapa Ustazah? Ada 4 program. 4 program. Yang pertama ada program utama, yang kedua program SCP. SCP itu singkatan Smart Class Program. Kemudian yang ketiga adalah program TAFID. ya program TAFID. Yang terakhir adalah program PK atau Program khusus putri. Ya. Gitu. Ya. Jadi teman-teman yang di rumah sambil menunggu ini bisa dilihat informasinya di Instagram, di YouTube, di TikTok, kita semua ada ya Ustazah ya. Oke. Mungkin itu saja narasumber dari Ustazah Afifah cukup jelas bagi Ya. kami. Ya, terima kasih banyak Ustazah ya sudah Terima bisa kasih hadir banyak, hari Ustazah. ini, sudah Ya, memberikan sama. informasi dan ilmu kepada kita semua. Kita mohon maaf kepada Ustazah kalau kita banyak salah kata Nah, dan meskipun kepada Yang Ya. menyaksikan semuanya, Iya, mohon kita juga maaf. mengucapkan mohon Apabila ada maaf. salah kata ataupun hilaf dari kita, Oke. mohon dimaafkan. Oke. Kita akhiri Ustazah Iya. Mari. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.